Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Psikolog Umum yang beranggotakan Angga Saputra, Alifia Wulandari, dan saya sendiri Ulkia Ilmi akan memaparkan materi kami yang berjudul Gangguan Suasana Hati, Gangguan Skizofrenia, dan Gangguan Kepribadian. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Oke, yang pertama yaitu gangguan suasana hati. Definisi gangguan suasana hati adalah gangguan mood adalah masalah mental yang terutama mempengaruhi keadaan emosi seseorang. Ini adalah gangguan di mana seseorang mengalami kebahagiaan yang ekstrim atau kesedihan yang ekstrim atau bahkan keduanya. Gangguan mood dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, gangguan depresi mayor, dan yang kedua, gangguan efektif musiman. Yang pertama, gangguan depresi mayor. Gangguan ini sering disebut sebagai depresi berat atau depresi klinis. Gangguan ini akibat dari kesedihan yang ekstrim, keputusasaan, atau kelelahan yang berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Gangguan efektif musiman atau depresi musiman dingin adalah jenis depresi yang biasanya menyerang selama musim dingin. Gangguan bipolar 1 dan 2. Gangguan bipolar juga sering disebut sebagai depresi manik jika seorang memiliki mania atau perasaan gembira atau ekstrim dan mudah tersinggung dan meningkatkan energi atau hiperaktif. Selama episode manik, penderita juga sering melakukan kegiatan dapat membahayakan atau menyakitkan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Gangguan bipolar 2. Untuk diagnosis, penderita harus memiliki setidaknya 1 episode hipomania saat ini atau masa lalu, yang merupakan bentuk mania kurang parah, dan setidaknya 1 episode dari depresi berat saat ini atau masa lalu, tetapi tidak ada riwayat episode manik apapun. Secara umum, gejala dapat meliputi: yang pertama, kehilangan minat aktivitas yang sebelumnya sangat diminati. Yang kedua, makan lebih atau kurang dari biasanya. Yang ketiga, kesulitan tidur atau tidur lebih dari biasanya. Keempat, kelelahan. Kelima, menangis. Keenam, gelisah. Ketujuh, merasa datar seperti tidak punya energi untuk perhatian. Kedelapan, merasa terisolasi, sedih, putus asa, dan tidak berharga. 9. Kesulitan berkontraksi. 10. Masalah dalam membuat keputusasaan. Ke-11, perasaan bersalah. 12. Sifat tegas marah. 13. Adanya pemikiran mau mati atau bunuh diri. Penyebab dan cara mengobatinya. Penyebabnya, tidak ada yang tahu penyebab pasti gangguan suasana hati, tetapi berbagai faktor tampaknya berkontribusi terhadap gangguan ini, cenderung berasal dari dalam lingkungan keluarga. Ketidakseimbangan kimia di otak adalah penyebab yang paling mungkin. Pengobatannya dengan cara jutaan orang mengalami gangguan suasana hati dan berhasil diobati dan menjalani kualitas hidupnya yang lebih baik. Perawatan untuk gangguan suasana hati dapat termasuk fisioterapi, juga dikenal sebagai terapi bicara, serta obat-obatan untuk membantu mengatur keseimbangan kimia di dalam otak. Kombinasi fisioterapi dan pengobatan seringkali merupakan tindakan terbagi untuk membantu pasien menuju kondisi yang lebih baik. Skizofrenia merupakan sekelompok gangguan psikiotik dengan gangguan dasar pada kepribadian distori khas pada proses pikir. Kadang-kadang mempunyai perasaan bahwa dia sedang dikendalikan. Penyakit ini umumnya ditandai oleh distorsi pikiran dan oleh efek yang tidak serasi atau tumpul. Teori penyebab skizofrenia adalah teori somutegerasi, yaitu pendekatan yang berusaha memahami kemunculan skizofrenia sebagai akibat dari berbagai proses biologis dalam tubuh. Teori psikogenik, yaitu skizofrenia sebagai suatu gangguan fungsional dan penyebab utama ialah konflik. Teori Eugen Bleuler, yaitu jiwa terpecah-pecah dan adanya keretakan antara proses berpikir. Gejala skizofrenia: 1. Delusi atau waham, yaitu suatu keyakinan yang tidak rasional.
2. Halusinasi, yaitu pengalaman panca indera tanpa ada rangsangan. 3. Kekacauan alam pikir sehingga tidak dapat diikuti alur pikirannya. 4. Gelisah atau gaduh. 5. Merasa dirinya pikiran yang penuh kecurigaan. 7. Menyimpan rasa permusuhan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan kepribadian. A. Definisi gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian adalah suatu kondisi yang menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan berbeda dengan orang yang normal. Selain pola pikir yang tidak sehat, kondisi ini dikategorikan sebagai penyakit mental. Ini juga bisa membuat penderitanya sulit untuk merasakan, memahami, atau berinteraksi dengan orang lain. Yang B. Ciri-ciri penderita gangguan kepribadian dan gejalanya. 1. Ciri-ciri penderita gangguan kepribadian: berperilaku aneh. 2. Mengurung diri atau menghindari interaksi sosial. Yang ketiga, sulit menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Yang keempat, kesulitan mengendalikan pikiran buruk terhadap orang lain. Gejala gangguan kepribadian dibagi menjadi 3. Gangguan yang kelompok A. Yang pertama, gangguan kepribadian skizotipal. Yang kedua, gangguan kepribadian skizoid. Yang ketiga, gangguan kepribadian paranoid. Kedua, gangguan kepribadian kelompok B. Gangguan kepribadian ambang, gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian narsistik, gangguan kepribadian histonik. Ketiga adalah gangguan kepribadian kelompok C, yaitu gangguan kepribadian dependen, gangguan kepribadian menghindar. Yang ketiga, gangguan kepribadian obsesif kompulsif. C. Penyebab gangguan kepribadian. Penyebab gangguan kepribadian sendiri adalah kasus yang sering terjadi adalah umumnya dimulai pada usia remaja atau memasuki usia muda. Ada beberapa faktor yang dapat memicu gangguan kepribadian, yaitu yang pertama, adanya kelainan pada struktur atau komposisi kimia di dalam otak mereka. Menghabiskan masa kecil di dalam kehidupan keluarga yang sangat kacau. Yang keempat, merasa sering sejak dari masa kanak-kanak. Yang kelima, sejak kanak-kanak baik verbal maupun fisik. 6. Tingkat pendidikan yang sangat rendah. Yang ketujuh, hidup di tengah keluarga yang berekonomi sulit. Yang materi D, cara untuk mengobati gangguan kepribadian adalah dengan cara utama untuk menangani gangguan kepribadian sendiri adalah dengan melalui terapi psikologis atau kejiwaan di bawah bimbingan psikiater. Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasien dalam mengendalikan emosi serta pikirannya secara lebih baik lagi. Terapi psikologi dibagi menjadi 3, yaitu terapi perilaku kognitif, yang kedua terapi psikodinamik, yang ketiga terapi interpersonal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.